Halo warga Nobar yang masih bingung apa itu tunjangan kehormatan DPR. Kehormatan itu apa ya? Loh, gini ya. Gini dapat 5 juta. 5 juta. Apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action psikopat yang berlatar belakang di sekolah. Film akan mengisahkan di mana ketika sekolah yang seharusnya tempat belajar mengajar seketika berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Wah, ada bacok-bacokannya nggak bang? Nah, kalian lihat aja sendiri. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Lesson of the Evil. Di malam yang dingin dan hening, seorang bocah 14 tahun mengambil sebuah pisau. Dia lalu berjalan ke arah kamar orang tuanya, dan dalam sekejap darah mengalir di ruangan itu. Setelah menghabisi ortunya sendiri, bocil ini lalu melapor ke polisi. Di telepon dia pura-pura kesakitan dan mengatakan kalau ortunya dibunuh oleh perampok. Kemudian dia menusuk pinggangnya sendiri agar polisi enggak curiga kepadanya. Sungguh membagongkan. Siapa sebenarnya bocah laknat ini? Kenapa dia membunuh orang tuanya sendiri? Ayo simak sampai selesai. Kemudian kita beralih ke sebuah SMA unggulan di Tokyo. Selain karena murid-muridnya yang cerdas dan berprestasi, kualitas gurunya juga nggak main-main. Kita lalu diperkenalkan dengan guru bahasa Inggris bernama Hasumi. Dia adalah tipe guru idaman bagi semua murid, bukan guru killer yang mulutnya pedes kayak mie gacoan level maksimal. Dia adalah guru yang muda, tampan, dan disukai semua murid cewek. Nggak cuman cewek, murid cowok juga merasa nyaman karena cara ngajar Hasumi yang menyenangkan. Magnificent. You're up. はい、どうぞ。今読んでる漫画のタイトルを英訳して聞かせてくれ。すいません。Everyone, you got picture? Kemudian kita diperlihatkan dengan 3 murid yang bersahabat. Mereka adalah Keisuke, Reika, dan Nagoshi. Keisuke adalah murid terpintar di sekolah ini. Namun karena kismin, dia mulai membuka bisnis joki ujian. Tapi sekarang bisnisnya mulai tercium oleh pihak sekolah. Jadi sebagai teman, Reika pun memintanya untuk hati-hati. Di sisi lain ada orang tua murid yang lagi protes ke sekolah. Dia bilang kalau anaknya yang bernama Rina menjadi korban bully di kelasnya. Tapi karena belum ada bukti, pihak sekolah nggak mau bertindak. Dan tentu saja hal itu membuat bapaknya Rina misuh-misuh. Setelah dilihat-lihat, sekolah ini emang agak aneh dan mencurigakan karena di balik kedamaian di sana ada guru penjas yang diam-diam menodai muridnya. Bahkan ada guru laki yang pacaran sama murid laki alias kaum hombreng. Jadi mungkin saja kasus pembulian juga ada walaupun nggak kelihatan. Keesokan harinya kita ditunjukkan dengan kehidupan Hasumi yang sederhana di mana dia tinggal di daerah bukit yang terpencil. Selain itu, rumahnya juga kelihatan kayak gubuk angker di film horor. Bahkan dia berangkat sekolah naik mobil bak butut, padahal konon katanya dia adalah lulusan Harvard dan pernah jadi bankir di Amerika. Hari itu Hasumi mendapat laporan bahwa murid bernama Mia jadi korban esek-esek oleh guru penjas. Mendengar itu, Hasumi pun kecewa dengan tindakan si guru penjas. Setelah itu dia meminta Mia untuk berani ngancam balik ke guru penjas. Intinya kalau dia berani maksa lagi, maka Mia akan melaporkannya ke pihak berwajib. Berkat Hasumi, kini Mia merasa lebih aman. バレたらまずいのあっちなんだからさ。おい、もうすぐ帰るよ。 Singkat cerita, hari UTS pun tiba. Sebagai guru pengawas, Hasumi menyita semua HP milik murid. Tapi walaupun begitu, Keisuke bawa HP cadangan buat ngirim jawaban. Namun, sekolah sudah memblokir sinyal di sana. Sehingga Keisuke pun nggak bisa ngirim jawaban ke orang yang makek jasanya. Sialnya lagi, orang itu adalah Tade, si gangster sekolah yang berkuasa. Alhasil, setelah ujiannya selesai, Keisuke langsung babak belur.
Di sini Keisuke mengira kalau yang memblokir jaringan adalah wali kelasnya yang bernama Pak Tsuri. Karena menurut gosip Pak Tsuri katanya bisa ngehack. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, guru satu ini memang freak wibu dan kayak nggak punya teman. 悪かったってんじゃなきゃ気ぃつけろよ。 Selain freak, Pak Suri juga hobi nyari film pekop terbaru tiap hari. Namun malam itu dia membuka blog tentang kasus kematian massal. Dan yang mencurigakan adalah di rumah Pak Suri ada sebuah linggis yang berlumuran darah. Loh, 3 hari kemudian bapaknya Rina datang kembali ke sekolah. Dan karena nggak mau disepelekan lagi, dia pun ke sana pakai jaket Golkar. Di ruang kepala sekolah dia menunjukkan keterangan dari para murid bahwa selama ini Rina telah dibully oleh Tade, si gangster sekolah. Tapi sebagai wali kelas Rina, Hasumi berkata kalau bukti itu enggak cukup. Sontak bapaknya Rina pun langsung marah dan memaki-maki Hasumi. ここにガス抜きや愚痴はぎに来てんじゃねえかっつってんじゃねえだろ。下先三寸なんだよおめえは。 Setelah disumpahin bapaknya Rina, Hasumi berpapasan dengan Mia. Murid itu lalu mengajaknya ke atap sekolah karena dia ingin mengatakan sesuatu. Ternyata Mia ingin menyatakan cintanya pada Hasumi. Baginya, Hasumi adalah malaikat penolong yang telah menyelamatkannya dari si guru penjas. Namun tanpa diduga, Hasumi juga ternyata menyukai Mia. Tapi saat mereka mau melakukan adegan dolar kuning, tiba-tiba si Tade datang dan merusak suasana. 見てたのか？何を？何してたんだ？ ほっとけよ。 Besoknya, Hasumi lari pagi di sekitar sekolah dan secara nggak sengaja dia melewati komplek rumah Rina. Di sana, dia melihat ada banyak botol air di depan rumahnya yang digunakan untuk menjaga rumah dari kucing liar. Saat hari menjelang sore, bapaknya Rina sebat di depan rumah untuk menghilangkan stres. Namun saat selesai, dia nggak sengaja buang puntung rokok ke arah botol air. Yang entah bagaimana air itu sudah berubah jadi minyak tanah. Alhasil, rumah itu pun kebakaran. Siapa pelakunya? Apakah Hasumi? Weh, sabar, jangan suujon dulu. Nggak kayak di Indo, polisi Jepang langsung gercep menyelidiki kasusnya. Mereka yakin bahwa ada orang yang sengaja mengganti air di depan rumah Rina dengan minyak tanah dan bensin. Mereka juga curiga kalau pelakunya adalah pihak sekolah. Karena sebelum tewas, bapaknya Rina sering cekcok dengan para guru, terutama dengan Hasumi. Namun, Hasumi terlihat sedih, jadi polisi pun nggak jadi curiga. Sebab dengan sikap Hasumi selama ini, dia nggak mungkin bisa membunuh orang. Pas polisi mau balik, Pak Tsuri diam-diam memberitahu mereka tentang masa lalu Hasumi, di mana Hasumi pernah ngajar di SMA Kitahara yang pernah mengalami insiden kematian massal. Mendengar itu, polisi kelihatan bingung sekaligus curiga. Nggak cuma polisi, saya juga ikut curiga sama Hasumi. Apalagi di hari itu, Hasumi diam-diam memasang penyadap di semua ruangan sekolah. Dia melakukannya saat semua orang sudah pulang. Di waktu yang sama, ada guru hombreng dan murid hombreng yang lagi pacaran. Mereka adalah Pak Kume dan Masahiko yang udah menjalin hubungan terlarang selama 1 tahun. Nggak cuma kencan biasa, mereka juga sering melakukan adegan dolar kuning. Namun kali ini hubungan mereka terancam oleh Hasumi. Sebab dalam seminggu ke belakang semua kelakuan mereka sudah terekam oleh alat penyadap. Dengan wajah ramahnya, Hasumi mengancam akan menyebarkan hubungan gelap mereka kalau Pak Kume enggak nurut sama dia. Pak Kume yang panik pun berjanji akan menuruti semua perintah Hasumi. 自分は反社会的な。わかりますか？わかりますね。 Rupanya, permintaan Hasumi sangatlah simpel, yaitu ingin meminjam rumah mewah Pak Kume, di mana dia ingin mengajak Mia berkencan di sana. Malam itu, Mia nggak sengaja melihat luka tusuk di pinggang Hasumi, dan dia pun bertanya kenapa dia bisa terluka seperti itu. Akan tetapi, Hasumi sama sekali tidak menjawabnya. Besoknya, Tade tiba-tiba mengamuk di kelas karena ternyata ada sosok anonim yang nyebarin fitnah kalau dia adalah pembunuh bapaknya Rina. ヒヨ団長の盾が立つの。なわけないんだけど、だって。
Melihat keributan itu, Hasumi langsung memisahkan Tade dan membawanya ke ruang guru. Di sana, Hasumi nggak marah-marah sama sekali. Dia malah ngajak Tade minum-minum bareng. Tentu saja Tade menerima tawarannya karena Hasumi guru yang bisa dipercaya. Namun disinilah kita akhirnya tahu siapa sosok guru tampan ini sebenarnya. Karena setelah perbincangan itu, Tade berakhir menjadi mayat alias modiar. Dan yang paling gong adalah Hasumi ternyata merupakan bocil psikopat di awal film. Bocil yang dengan tega menghabisi orang tuanya sendiri. 5 hari setelah Tade lenyap, Keisuke mulai curiga ada yang nggak beres. Dia pun mencari tahu kemana Tade pergi dengan bertanya ke Pak Tsuri, guru hacker yang jago ngelacak orang. Ternyata Pak Tsuri sudah tahu kalau Tade sudah mati dibunuh Hasumi. Hal itu disebabkan karena dia telah menyelidiki guru psikopat itu sejak lama. Dia juga menemukan fakta bahwa Hasumi sudah membunuh sejak kecil. Hasumi lalu pindah ke Amerika dan pulang ke Jepang tahun lalu. Hasumi kemudian ngajar di SMA Kitahara di Tokyo, tapi sejak dia ngajar ada puluhan murid yang mati secara misterius. Di saat yang sama, Hasumi ternyata sedang mendengarkan perbincangan Pak Suri lewat alat penyadap. Maka tanpa pikir panjang, Hasumi pun membuntuti Pak Tsuri malam harinya. Dan saat kereta sudah sepi, dia pun langsung menghabisinya. Setelah kematian Pak Tsuri, Keisuke langsung tahu siapa pembunuhnya. Tapi naasnya, Hasumi adalah binatang buas yang nggak akan melepaskan mangsanya. Malam itu, guru psikopat ini menyekap Keisuke di sekolah, lalu dengan sadis dia menyiksanya dengan solder yang sangat panas. Usai membunuh Keisuke dengan bengis, Hasumi mengenang masa-masanya di Amerika. Saat itu, dia merasa gabut menjadi orang biasa. Namun, secara kebetulan dia bertemu dengan seorang pembunuh berantai bernama Clay. Sejak saat itu, jiwa psikopatnya bangkit lagi dan dia mulai membunuh lebih banyak orang. Tapi suatu hari, Hasumi kembali merasa bosan dengan hidupnya. Dan biar seru lagi, dia pun akhirnya membunuh Clay dengan membakarnya hidup-hidup. Namun kali ini pembunuhannya ketahuan oleh FBI dan saat itu mereka telah menjadikannya buronan internasional. Tapi di sisi lain pihak FBI juga berterima kasih karena Hasumi sudah menghabisi Clay, si pembunuh berantai. Oleh karenanya dia diampuni asalkan mau pergi dari Amerika dan jangan pernah kembali lagi. Hanya saja sejak pergi dari negara itu dia selalu berhalusinasi dan dihantui oleh bayangan Clay. Kembali ke masa sekarang, Hasumi lagi-lagi ngajak Mia bermain di rumah milik Pak Kume. Namun kali ini dia mulai curiga dengan sikap Hasumi yang berubah. Akhirnya Mia diam-diam membuka tas milik pacarnya itu dan tanpa dia sangka ada HP milik Tade di dalamnya. Seketika Mia pun langsung berkesimpulan kalau pacarnya adalah orang yang memfitnah dan membunuh Tade. Merasa terancam dengan kecurigaan itu, Hasumi diam-diam membuat surat wasiat atas nama Mia, di mana dia berniat untuk menghabisinya. Besok malamnya semua murid berkumpul di sekolah untuk persiapan festival akhir tahun. Ada yang bikin rumah hantu, latihan ngeband, dan bikin dekorasi yang penuh warna-warni. Namun di balik itu semua ada Hasumi yang datang membawa niat jahat. Di sini dia mengajak Mia untuk naik ke atap. Di tempat itu Hasumi nggak banyak bicara, tapi tiba-tiba
Setelah Mia pingsan, dia menaruh surat wasiat yang dia tulis atas nama gadis malang ini. Kemudian dia melepaskan cangcut Mia agar seolah-olah dia mengakhiri hidup setelah diperkaos. Rupanya Hasumi ingin mengkambing hitamkan si guru penjas. Dan setelah itu dia pun menjatuhkan Mia dari atap. Tapi nggak lama kemudian ada seorang murid yang datang mencari Mia dan mencurigai gerak-geriknya. Mau nggak mau, Hasumi pun langsung menghabisinya. Usai menghabisi dua muridnya, dia menyuruh Pak Kume datang ke sekolah. Namun sesampainya di sana, Hasumi langsung menghajarnya sampai pingsan. Ternyata dia berniat membuat pesta darah di sekolah. Kemudian dia akan menjadikannya kambing hitam, seolah-olah semua kejadian brutal di sekolah adalah ulah Pak Kume. Tidak cuma itu, dia juga ternyata sudah memblokir semua jaringan, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menghubungi orang luar. Sementara itu, para murid masih terlihat riang gembira sembari menyiapkan festival. Tapi mereka nggak tahu kalau badai darah akan segera datang. Lalu nggak lama kemudian, Hasumi mengambil sebuah shotgun dan langsung membunuh para murid satu persatu. Mendengar suara tembakan itu, Reika dan murid lain pun panik dan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, guru penjas yang lagi jaga pun mengecek keadaan. Namun naasnya, dia malah berpapasan dengan Hasumi. Guru psikopat itu lalu melempar cangcut Mia ke muka guru penjas lalu menghabisinya. Saat akan melanjutkan pesta pembunuhan, Hasumi tiba-tiba halusinasi, di mana dia mendengar shotgun miliknya bisa bicara dan menyuruhnya untuk untuk lebih brutal lagi. Max the knife. How about a little more enthusiasm? Untuk membuat pembunuhan ini makin seru, dia memberi pengumuman pada para murid. Dia menyuruh mereka untuk berlindung di atap gedung. Dan seketika para murid langsung kocar-kacir. Tapi ternyata atap itu sudah dikunci oleh Hasumi. Lalu pas mereka lagi panik-paniknya, Hasumi datang dan... just drooping on down. Someone sneaking in, is back in town, round the corner. Seketika, murid yang masih hidup berpencar. Ada yang mencari perlindungan, ada yang bikin barikade. Malam itu, dia mengubah festival yang penuh warna menjadi festival yang berdarah-darah. Yes, that blindfolds I said down.
Di lain pihak, seorang murid berhasil keluar dari gedung. Dia langsung minta tolong pada seorang bapak-bapak untuk membuat laporan ke polisi. Sebenarnya murid ini bisa langsung kabur aja, tapi hati nuraninya nggak sanggup karena pacarnya masih ada di dalam. Alhasil, dia pun memutuskan untuk masuk lagi. Di sana, dia melihat pacarnya yang berusaha kabur dengan terjun menggunakan tali. Namun saat dia berada di bawah, Hasumi muncul dan membidiknya. Sontak, murid itu pun berusaha menolong pacarnya. Tapi sayang sekali, malaikat maut datang lebih cepat. Setelah mencabut nyawa dua sejoli tersebut, Hasumi semakin menggila. Dia membunuh lagi dan lagi seperti singa yang kesetanan. To die? Happy graduation. Sampai akhirnya semua murid tewas dan hanya tersisa Masahiko. Di sini, murid Hombreng itu nggak nyangka kalau Hasumi adalah seorang psikopat gila. Sebelum mengeksekusi Masahiko, Hasumi memberitahunya kalau Pak Kume akan dipenjara karena polisi akan segera datang dan menangkapnya sebagai pelaku pembantaian. Rupanya, Hasumi sengaja memberitahunya tentang ini. Dia ingin Masahiko meninggal dalam kondisi mengkhawatirkan pasangan Hombrengnya. Usai menghabisi semua orang, Hasumi menelpon polisi sambil pura-pura kesakitan. Setelah itu, dia melukai dirinya sendiri agar polisi nggak curiga. Tapi yang dia nggak tahu, Reika dan Nagashi ternyata masih hidup. Di sini, Nagashi yang melihat Hasumi pura-pura baik langsung mengamuk saat itu juga. Kemudian, dia dan Reika menyerahkan rekaman suara yang membuktikan kalau Hasumi adalah pelakunya. Mereka berharap psikopat ini dihukum mati agar nyawa Keisuke dan yang lain bisa damai di atas sana. Untuk pertama kali dalam aksinya, Hasumi akhirnya tertangkap. Di sini, Reika menatap gurunya itu dengan penuh rasa takut. Namun, bukannya menyesali perbuatannya, guru psikopat ini malah tersenyum sambil joget-joget. Let's go, partner. 完全に狂ってる。次のゲームを始めてんだ。 Ngeri banget anjir, orang kayak gini bener-bener edan. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan tubuh Mia yang terkapar di belakang gedung. Dan nggak disangka-sangka ternyata dia masih hidup. Lalu film pun tamat dengan menggantung. Apakah bakal ada lanjutannya? Ayo kita tunggu bareng-bareng. Dari film ini kita belajar bahwa terkadang pengalaman paling menyakitkan datang dari orang yang paling kita percaya. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video brutal selanjutnya. Nah, kalau begitu, Pulung Gondol pamit dulu. Bang